Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Nurul Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Bagai Haji Ghazali Musannif, kita doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan senantiasa bisa membimbing kita menjadi orang yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para asatizah, para tuan guru, para hujjaj, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan taklim pagi hari ini yang baru daripada tafsir ayat ahkam dari kitab Rawa'iul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya yang dibahas dalam kitab ini yaitu ayat yang bercerita tentang nasakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Hadirin, di antara perkara yang berlaku, yang terjadi di dalam Al-Quran, ada ayat yang menasakh ayat yang lainnya. An-naskhu secara bahasa artinya al-izalah, menghilangkan. Ada definisi yang terpilih berkaitan dengan nasakh ini, yaitu apa yang disebutkan oleh pengarang kitab, bahwa nasakh itu adalah raf'ul hukmi syar'iyyi bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Nasakh itu artinya mengangkat hukum syariat dengan dalil syariat yang datang kemudian. Ada ayat yang turun dahulu, kemudian Allah datangkan ayat yang lain, maka
ayat yang datang kemudian beserta hukumnya yang baru itu disebut nasakh. Ayat yang dihapus atau yang dihilangkan itu disebut mansukh. Ya. Jadi bahasan dalam Al-Qur'an dan juga bahasan dalam ilmu ulumul Qur'an yaitu bahasan tentang nasakh, nasikh dan mansukh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, ya, di dalam kitab tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari, beliau menyebutkan satu riwayat. Ruwiya annal yahuda qalu, diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi mereka berkata, ala ta'jabuna li amri Muhammad, apakah kalian tidak merasa heran dengan perkara Nabi Muhammad? Ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafih. Dia memerintahkan sahabatnya dengan satu perintah, kemudian dia melarangnya lagi, kemudian dia memerintahkan perkara yang bertentangan dengan yang diperintahkan itu. Wa yaqulu al-yawm qawlan wa yarji'u anhu ghadan. Dia berkata pada hari satu ucapan, besok dia cabut lagi ucapan itu. Fama hadzal Qur'an illa kalamu Muhammadin bin yaqulu min tilqa'i nafsih. Maka tidaklah Quran ini melainkan hanya ucapan Muhammad yang dia keluarkan, yang dia ucapkan dari keinginan dirinya sendiri. Yunaqidu ba'duhu ba'dan. Yang ucapannya itu saling bertentangan, kata mereka. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah jelaskan, tidaklah kami menghapus atau kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik. Jadi ayat ini membatalkan tuduhan orang-orang Yahudi bahwa adanya ayat yang mengganti ayat yang lain itu bukanlah kehendak Nabi Muhammad, tetapi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang datang kemudian yang membatalkan ayat yang sebelumnya. Jamaah, apa tujuannya Allah menurunkan ayat dan Allah turunkan ayat yang lain yang menghapusnya? Di dalam ayat ini sebetulnya sudah disebut secara eksplisit, ya. Sudah nyata di situ. Kata Allah kan, na'ti bi khairim minha. Kami akan ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ayat yang datang setelah itu, ma huwa akhaffu minal alal bashari minal ahkam. Dia lebih ringan hukumnya bagi manusia. Kemudian yang kedua, ma huwa aslahu linnas min umurid dunya wad din. Datang ayat yang setelahnya itu adalah lebih maslahat untuk urusan dunia dan urusan agama. Jadi tujuannya ada ayat nasikh dan mansukh itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan ayat yang datang setelahnya pasti lebih ringan. Pasti lebih ringan. Contohnya apa? Contohnya yang bisa kita sebut adalah dulu awal-awal kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu adalah selama 1 tahun. Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada permulaan adalah 1 tahun. Lalu kemudian datang ayat yang lain yang menyebutkan bahwa seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka si istri ini hanya perlu menjalani masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, itu kan lebih ringan.